Pertama, tanpa antum sadari, yang maju ke depan berarti dia lagi latihan bicara di depan ratusan pasang mata. Yang pertama, santri lama masih ingatkan adalah seperti ini people. Tidak seperti ini. Jangan seperti ini, tapi seperti ini. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat kamera. Dari Tasikmalaya. Perkenalkan. Assalamualaikum. Tenang kawan, tenang. Ana masih ingat tuh videonya di depan dan menghadap ke sini waktu itu. Assalamualaikum. 3, 2, silakan. Assalamualaikum. Saya Mulai. Purwakarta. Ke depan cepet ya kak ya, cepet kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ahmad. Dari mana? Purwakarta. Kelas berapa? Saya Alki. Jam. Tinggal di asrama di sini. Apa kak? Udah berapa lama dari? Salut loh, Akmal. Jarang ada santri baru maju ke depan di segmen 2 ini. Biasanya santri lama yang maju, ini santri baru maju ke depan. Hey parents, orang angkat mikrofonmu, kita adalah Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. aman brother, semua pasti hafal. Kita mulai. Ada gambar di situ, tulisannya adalah bulan dalam Islam. Ente jangan lihat di situ. Kita mulai. Yang pertama apa? Ya Muharram. Berikutnya adalah Safar. Berikutnya Anzar. Oke, Akmal berikutnya. Berikutnya habis Ramadan. Kau bilang habis Ramadan Lebaran. Ya, Ramadan Lebaran. Zulqa'dah. Setelah itu wallahi, kalau antum bilang, Ustadz, ana juga bisa, coba maju ke depan. Banyak yang masih dia belibet untuk menyebutkan asyhur al-arabiyah. Kayaknya ini udah segmen anak dan bulan Islam untuk generasi santri lebih kuat lagi. Hai kak, ana berikan ini sertifikat buat Akmal hari ini dari Istana Bogor dan Chandra Production. Untuk yang santri baru tampil ke depan dan berkah bertahan di pondok ini sampai sukses nanti, oke? Silakan. Terima kasih Purwakarta. Santri Putra, antum lihat tulisannya. Santri Putra, lihat tulisannya. Isnani Salasa. Ulangi nak, mulai.
Santri putri tanpa you tulis santri putra belum anak sampaikan di zona Darussalam. Jadilah generasi santri yang brilian, cerdas, smart. Karena apa? Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Antum dilahirkan dari masa ke masa. Antum dilahirkan smart. Dulu ketika antum masih dalam kandungan, ibumu pasti berdoa dan doanya indah sekali. Silakan dibaca. Wahid isnani salasa. Andaikan hari ini ada Yurma, ibumu atau ayah. Saya dulu ketika anak-anak kami ini masih dalam rahim kami sampai lahir. Akhirnya 12 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu antum pun terlahir. Dalam keadaan antum belum ada di Darussalam. Setelah itu, ketika anak munculkan gambar ini, setiap santri pasti mengingat, ya Allah, berarti anak sudah hijrah dari masa ke masa. Kenapa nak? Ketika seorang bayi dia belajar untuk melangkah. Ketika seorang bayi dia belajar untuk berjalan. Pernah merasakan suasana seperti itu? Belajar berjalan, belajar melangkah. Antum diajarkan oleh ibumu, antum diajarkan oleh orang tuamu. Ente terlalu serius. Itu iklan hemat air. Antum serius banget. Itu iklan hemat air. Intinya santri yang brilian di Darussalam Kasemarang harus hemat. Pada dasarnya gambar ini menunjukkan bahwa kita harus hijrah. Bukan santri yang brilian. Anak tak mau pola pikir antum di SD antum bawa ke alam Darussalam. Anak tak mau masa kecil yang dua kata ini loh, masa kecil, cerita-ceritamu waktu di rumah, janganlah kau bawa semua ke alam Darussalam. Anak tahu, antum pernah TK, antum senang banget waktu TK dulu, brother. Waktu TK, lukisan pertama antum waktu TK. Coba deh. Di hari Jumat penuh berkah. Gambar di usia TK. Pasti gambar pertamanya apa? Dua gunung, di atasnya apa? Matahari, good. Berikutnya sampingnya apa? Ada awan, depan gunung ada apa? Ada sawah, samping sawah ada apa? Bukankah ini yang kau maksud? Masa kecil itu sudah lewat, brother. Masa-masa kecil itu janganlah kau bawa lagi ke alam Darussalam. Kalau pola pikirmu sama seperti masa antum TK, berarti antum punah dan tertindas. Kalau pola pikirmu sama ketika you duduk di bangku TK, kenapa anak antum lihat ketika kami satu frame bersama dua narasumber, yang satu dari Singapura, satu lagi dari Bandung, Teh Nabila ini. Apa judulnya nak? Judul anak-anak kampus se area Bandung dan sekitarnya, mereka harus berbayar hanya untuk ikutan acara quarter crisis. Kenapa anak serkan di generasi Darussalam? Banyak santri yang gagal dia di luar, ternyata kena virus quarter life crisis. Antum nanya, Ustaz, krisis. Artinya adalah krisis seperempat abad. Usia-usia santri, usia-usia antum yang dari masa ke masa terus bergerak.
Itu kadang-kadang kalau kita nggak siap menghadapi zaman di depan, kita akan kena virus quarter life crisis. Mohon dengan hormat para guru yang kami banggakan, ini penting juga. Tahapan usia santri. Yang pertama, masa anak-anak itu usia dari 6 sampai 13 tahun. Ada lagi masa pubertas 13 sampai 14 tahun. Ada lagi masa remaja 14 sampai 17 tahun. Ada juga masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Kelas 6, antum di nomor berapa? Kelas 6? Ayo asal aneh ini. Mana kelas 6? Ada kelas 6 gak sih? Mana kelas 6? Putra mana kelas 6-nya? Nah, yang santri putri kelas 6-nya mana? Ahlan wa sahlan. Ayo. Di belakang sob. Angkat tangannya. Mana? Ayo percaya diri kau. Ayo tamam. Antum lihat. Kakak kelas 6, yang kelas 1 santri baru. Antum di nomor berapa? Antum mau dikatakan nomor pertama atau nomor kedua? Oh, mau dikatakan pubertas antum ya? Dikatakan enggak mau dikatakan masa anak-anak akhir. Ternyata di setiap usia antum banyak yang kena krisis seperempat abad. Antum tanya lagi, Ustadz, emang kayak gimana santri yang usia 13 sampai 20 tahun kalau kena krisis seperempat abad, cirinya apa? Dia galau terus hidupnya itu. Dia nggak bisa fokus ke pelajaran Ustadz. Dia tatapannya ke depan tapi zong, kosong. Kalau dia seperti itu, dia kena krisis seperempat abad, quarter life crisis. Yang kedua, ciri yang kena virus krisis seperempat abad, santri krisis emosional. Krisis emosional maksudnya apa Pak Happy Chandra? Dia nggak bisa stabil emosinya. Yang ketiga, bingung dia dalam melangkah. Ustadz Ustadzah yang lagi dalam zona kuliah, pastikan jurusan yang Anda pilih adalah itu sesuai dengan passion Anda dan tak ada kata bingung untuk melangkah. Wahai generasi Darussalam, antum hadir di tempat ini, jangan membuat antum, Pak Happy saya bingung nanti ketika udah keluar dari Darussalam saya menjadi apa. Biar Allah nanti yang menggerakkan antum sampai ke titik yang lebih sukses. Dan ini yang terakhir, kalau kena krisis seperempat abad, dia akan kehilangan identitas. Kenapa ketika antum dikasih pembekalan sebelum jadi alumni, ingat antum di sini ada Darussalam Kasomahan Subang. Kemanapun antum pergi, identitas antum adalah santri. Di sini ada S santri. Ana MC kenegaraan, tapi ana selalu katakan kalau ana adalah S santri. Jangan sampai kita kehilangan identitas, akhirnya kena krisis seperempat abad itu. Lihat kan, yang kena krisis seperempat abad, lihat beritanya. Putri yang lebih jelas melihatnya, lihat kan, siswa SMA ini nekat gantung diri karena dimarahi orang tuanya di Pemalang Siantar. Dia jauh dari kasih sayang orang tuanya. Kami sharekan ketika para orang tua santri hadir hari itu bersama santri barunya. Bersyukurlah ketika ada anak di pesantren, dan jangan sampai ketika anak kembali ke rumah, pas di rumah dia sering dimarahin, dia sering dibentak, dia sering sudah dibentuk selama di pesantren. Ternyata karakter itu hancur bukan dari orang luar, tapi dari dalam rumah. Masih ingat gak antum? Waktu itu anak munculkan gambar Solomon, diteriakin pohon bisa tumbang kawan. Dan anak Bapak Ibu, anak tak setuju dan anak tak rela kalau santri-santri antum, anak-anak antum sudah terbentuk di pesantren, ketika di rumah sering dibentak, diteriakin. Satu teriakan seorang ibu di Pemalang Siantar itu, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormat anak itu. Sampaikan salam hormat kami untuk orang tua mana? Antum sudah terbentuk masuk ke rumah, banyak teriakan yang tayang. Hari ini di luar sana, serba digital, brother. Anak seusia antum gak bisa acara kayak gini pasti pegang handphone. Ustaz Didin, kalau antum lihat di luar sana, Ustaz, kalau di sini khutbatul harus
acara MPLS, acara Matsama, anak tampil gadget. Anak bilang, nah, hei generasi SMP, SMA, silakan ditulis narasinya. Apa yang mereka tulis? Enggak tulis, di capture, oleh gambar. Semua serba digital. Kalau antum, wah itu berarti kita ketinggalan zaman dong di pesantren. Lah, antum nggak bakal kehilangan kabar-kabar terbaru di negeri ini. Dengan handphone yang mereka pegang, ternyata apa? Hanya satu klik semua terbuka di depan mata. Antum nggak rugi loh kak, nggak megang smartphone. Apa yang antum keep selama di pondok, itu akan merubah karakter antum menjadi lebih baik. Lihat kak, survei membuktikan. Ini segmen parenting, tapi kami sudah sepakat untuk menyampaikannya kepada para survei membuktikan di luar sana bahwa perkembangan teknologi tak hanya membuat perubahan peradaban, tapi juga menggeser tradisi di meja makan. Dulu nak, saya, adik-adik saya, kemudian bapak ibu, kalau lagi makan, fokus semua makan. Masya Allah, survei membuktikan 1.800 orang tua yang membiarkan anak menggunakan gadget saat makan. Di mana itu? Amerika, mana lagi nak? Afrika, mana lagi nak? Asia termasuk kita. Antum di sini makan megang gadget. Jangan sampai terjadi seperti anak ini. Kira-kira ini gambar kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ustadzah punten, saya sharekan kepada antum. Ada anak TK, dia bikin lukisan, dia bilang di Surabaya, Pak Chandra, aku buat lukisanku ini aku akan berikan kepada ibuku, karena ibuku hari ini ulang tahun Pak Chandra. Oh, keren kamu saya lukisannya. Datang dia ke Hotel Novotel Surabaya, dan saat itu dia mengatakan, Bunda, milad Said, milad Mubarak, Bunda, udah ditatar sama gurunya bagaimana mengucapkan ulang tahun untuk sang ibunya. Apa ibunya bilang? Nah, ibu lagi sini. Ibu lagi ketemu customer. Tunggu. Saya berdoa. Itu anak keliling-keliling hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Sampai ke security, boleh nggak lihat gambarku? Kira-kira cocok nggak aku berikan untuk ibu? Padahal dia sebenarnya rindu banget. Itu sang ibu mengatakan, kamu anak ibu yang keren. Akhirnya apa yang terjadi? Keliling-keliling dan dia mengatakan di area kolam renang itu, siapa yang melihat lukisanku? Ini kado buat ibuku. Dia teriak-teriak aja, ibunya tidak tahu. Akhirnya apa? Ibu asik dengan ponsel. Anak lagi sakaratul maut di atas kolam renang, ibunya nggak ada yang tahu. Karena masih sibuk dengan telepon sama sini, gadget berada. Bersyukur antum berada di dalam pesantren. Kenapa? Ini cerita.